Can you hear me as I scream your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif ya teman-teman. Masih bersama Sinar Lampu Channel. Kali ini saya kedatangan lampu Philips. Ini lampu kaca, lampu LHE. Sama-sama 3U. Ini 3U sama, hanya panjangnya yang berbeda. Yang panjang ini 23 watt, sedangkan yang pendek ini 18 watt ya teman-teman. Nah ini 18 watt dan 23 watt. Untuk analisa awal, lampu kaca seperti ini atau lampu LHE seperti ini, apabila kacanya ini masih belum menghitam di pangkal kaca ini belum menghitam, biasanya drivernya yang rusak. Kacanya masih bisa menyala sebenarnya, tetapi drivernya yang rusak. Itu analisa awal. Beda dengan yang ini ya teman-teman. Nah ini kaca sudah menghitam. Kaca sudah menghitam seperti ini. Analisa awal, kacanya yang sudah mati, drivernya masih berfungsi. Ini hanya analisa awal saja. Kali ini salah satu dari lampu ini saja yang akan saya buat tutorial. Nah ini yang kacanya masih bagus tetapi dalam kondisi mati. Nah ini mati. Saya pastikan bahwa ini sudah on, tetapi ini dalam kondisi mati total. Langsung saya buka saja. Kaca masih kelihatan putih dan belum menghitam, walaupun ada hitam sedikit, ini biasanya normal. Untuk teman-teman yang mau belajar servis lampu, ini lampu LHE seperti ini, tonton videonya ya teman-teman, jangan di skip, agar teman-teman tidak gagal paham. Nah seperti ini. Langsung saya buka semua saja casingnya. Akan saya cek mulai awal ya sampai menyala. Apa kerusakannya dan bagaimana cara mengetahui kerusakannya. Sudah seperti ini, saya siapkan multitester. Saya biasa menggunakan multitester analog. Untuk cek kaca lampunya ini
di 4 pin ini di posisi 1 ohm saja. Nih, masih menyala. Yang sebelah benar bahwa kaca lampu ini masih berfungsi dengan baik. Berarti ini ada yang tidak beres pada driver atau mesin lampu ini. Akan saya lepas dulu kacanya agar mempermudah cara pengecekannya. Nih, kacanya masih bagus. Akan saya cek mesinnya atau drivernya. Masih menggunakan multitester. Pertama akan saya cek ini biasanya resistor biosnya ini atau resistor sekringnya di sini. Ini multitester masih ada pergerakan, baik, masih berfungsi untuk cek driver lampu LHE seperti ini. Biasanya yang sering mati pertama di biosnya. Kalau biosnya masih berfungsi, biasanya yang kedua dicek transistornya. Ini kedua transistor ini. Cara mengeceknya apabila menggunakan multitester analog probe yang hitam untuk mengecek transistor ini ditempelkan pada kaki transistor yang tengah. Nah, seperti ini. Dan yang merah untuk cek kaki pinggir-pinggirnya atau kanan kirinya. Apabila ada pergerakan transistor ini dalam keadaan short atau sudah rusak, benar multitester ada pergerakan. Nah, seperti ini. Berarti ini transistor keadaan mati atau short. Yang sebelah sama. Transistornya sudah mati ya teman-teman. Akan saya lepas dan saya ganti. Saya membutuhkan penjepit untuk melepas transistor ini.
Sebentar, transistornya akan saya persiapkan. Transistor untuk lampu 23 watt ini, transistornya 13003. Transistor 13003 ini akan saya lepas transistornya. Akan saya tambahi timah dulu agar mudah untuk dilepas. Ini. Langsung saya pasang di posisi yang sama atau menghadapnya harus sama dengan yang tadi, atau dilihat ini ada tanda B, ada huruf B, ini basis. Transistor seperti ini basisnya ada di sebelah kiri. Ini basis, tengah kolektor, dan yang kanan emitor. Seperti ini. Yang satunya. Ini akan saya solder lagi. Nah, setelah terpasang transistornya, lampu LHE seperti ini apabila transistornya rusak atau terbakar atau short, ini otomatis resistor basis dan resistor emitornya RB atau RE-nya ini ikut terbakar. Jadi ini ada resistor di basis dan resistor pada emitornya. Ini harus diganti. Resistor basis ini biasanya 15 ohm. Dan untuk emitornya 1 ohm. Saya ambilkan dulu. Ini untuk 15 ohmnya. Dan ini 1 ohm.
Untuk nilai resistornya masih besar yang basis. Ini saya pakai 15 ohm. Ini kaki-kakinya sudah saya kerik dulu kakinya biar mudah disolder. Ini walaupun baru tapi kakinya ini sudah agak karaten ya. Biasanya kakinya kalau tidak bersih ini timah tidak begitu lengket. Kalau yang 1 ohm ini masih mulus kakinya. Untuk seperti ini, untuk posisi seperti ini yang basis sebelah kiri dan yang kanan ini emitor. Ini basis, ini resistor basisnya, dan yang ini resistor emitornya. Ini yang basis, saya pasang yang 15 ohm. Resistor bisa dipasang bolak-balik ya teman-teman, jadi tidak masalah apabila terbalik. Ini yang sebelahnya. Ini bekas resistor yang lama, ini tidak dilepas tidak masalah karena ini sudah positif mati ya. Ini sangat hati-hati sekali karena jangan sampai bersentuhan dengan komponen yang lainnya. Ini yang satunya, yang emitor 1 ohm. Yang aslinya resistor SMD atau resistor tempel. Ini saya ganti resistor yang biasa, resistor gelang. Ini sangat hati-hati sekali, jangan sampai bersentuhan dengan yang lainnya. Seperti ini. Yang satunya, ini yang basis. Ini.
ini langsung dipotong sisanya. Yang kaki yang satunya bekas resistor aslinya tidak saya buang, tidak masalah karena itu sudah mati. Ini untuk yang emitornya. Ini basis, kolektor, emitor. Emitor di sini. Ini karena tempatnya sangat sempit sekali ya teman-teman, harus berhati-hati. Harus hati-hati sekali ya teman-teman, jangan sampai bersentuhan dengan komponen yang lainnya. Nah, seperti ini, dipastikan tidak ada solderan yang bersentuhan dengan komponen yang lain. Nah, sudah seperti ini. Tinggal cek karena sudah terpasang semuanya, resistor basis dan emitornya. Ini untuk kaca lampu untuk pengecekannya. Yang dua atau yang kanan satu, yang kiri satu dari filamen ini dikasih milar starter, tersisa dua saja yang dipasang penjepit, karena keempat pin ini yang dua-duanya ini langsung ke milar starter. Ini yang langsung ke milar starter ini di kaki yang sebelah kanan ini, dan yang satunya ini jalurnya yang tengah yang kiri. Nah, ini yang ke starter, dan untuk pengecekannya di kaki yang tidak terhubung dengan milar starter di sini, karena yang kedua ini ke milar starter, tidak terhubung ke jalur mesin. Langsung dicek apakah sudah bisa menyala.
langsung tancapkan ke listrik ya teman-teman. Nih sudah bisa menyala apa belum? Nah sudah, mantap, sudah bisa menyala. Tinggal pasang kembali. Saya luruskan kawat filamennya agar mudah untuk dililitkannya. Posisi seperti ini. Sebentar, alat untuk melilit. Nah, ini ya, dicek kembali. Ini tancapkan ke listrik. Udah menyala dengan terang. Kaca lampunya masih bagus. Akan saya pasang kembali. Ini. Nah, seperti ini. Ya. Pasang kembali bakunya. Akan saya kancing dratnya biar tidak mudah lepas. Bila teman-teman tidak ada alatnya, bisa pakai gunting atau paku. Nah, udah. Bisa pakai gunting seperti ini yang lancip. Nah, ditekan-tekan seperti ini untuk mengancing. Dites sekali lagi untuk jadinya. Nah, mantap. Demikian untuk teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, like, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sinar Lampu Channel. Bila ada yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.